Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 22. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini sedang bertarung dengan Lilang Tian dan berhasil melancarkan tinjunya ke pemuda sombong itu pun masih melayang di udara dan dia berkata, "Lilang Tian, aku bisa membuatmu malu saat aku belum berada di tahap manifestasi. Dan sekarang, kita berada di tingkat yang sama. Kau masih ingin bertarung denganku?" Lilang Tian yang merasa diremehkan oleh Lindong pun tidak terima dan dia berteriak, menjawab perkataan dari si Lindong itu. "Bagaimana bisa aku kalah denganmu? Ayo kita lanjutkan lagi." Lindong pun menjawabnya, "Baiklah, aku akan mengakhiri semua ini." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun memanggil batu puncak penjara besar. Dalam sekejap saja, batu itu pun membesar dan sudah berada di atas kepala Lilang Tian. Aura yang dikeluarkan membuat udara di sekitar Lilang Tian berputar dengan cepat. Tidak lama kemudian, batu puncak penjara besar pun mulai turun untuk menindih Lilang Tian. Namun pemuda sombong itu malah berteriak, "Lindong, hanya harta roh tingkat D saja. Apa kau pikir ini cukup?" Batu besar itu pun menimpa Lilang Tian saat ini. Namun dirinya tidak mau kalah dan dengan sekuat tenaganya menahan batu itu menggunakan kedua tangannya. Lindong pun kini tersenyum dan mengatakan, "Lilang Tian, panggil roh Yuan yang ada di dalam tubuhmu. Jika tidak, aku khawatir tempat ini akan menjadi peristirahatan terakhir bagimu." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun menambahkan kekuatan pada batu puncak penjara besar supaya tekanannya lebih berat. Tidak hanya batu puncak penjara besar yang menekan Lilang Tian dari atas, namun kali ini Lindong juga menambahkan lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian. Tujuannya supaya si bocah sombong itu tidak mampu berbuat apapun, sehingga dia memanggil Master Samsudin yang ada di dalam tubuhnya. Karena Lindong penasaran sebenarnya makhluk seperti apa yang selama ini telah melindungi Lilang Tian. Dengan cepat, lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian itu pun berubah seperti lumpur yang menelan kakinya. Di saat yang sama, Lindong berteriak, "Batu puncak penjara besar, kutambahkan dengan lubang hitam pelahap." Hal ini membuat Lilang Tian merasa dirinya benar-benar kewalahan dan juga tertekan. Dia pun menjadi panik dan kemudian berkata di dalam hati, "Sialan, teknik macam apa yang dia gunakan ini? Aku benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah aku terjebak di dalam lumpur. Bocah itu berani menyerangku dari dua arah. Ini benar-benar di luar kendaliku. Aku adalah Lilang Tian. Kenapa bisa kalah dari orang itu?" Lindong yang merasa bahwa Lilang Tian sudah tidak mampu berbuat apapun, kali ini tersenyum dan dia mengatakan, "Hei Lilang Tian, sudah aku bilang, tunjukkan kartu asmu." Setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya. Dia kali ini akan melakukan serangan dari 3 arah pada Lilang Tian yang sudah tidak bisa berkutik. Dan benar saja, tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun melemparkan tombak tulang buaya itu ke arah Lilang Tian. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya meluncur dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan akhirnya, kini tombak tulang buaya siap menghujam dan menghancurkan tubuh Lilang Tian yang sudah tidak bisa bergerak. Melihat serangan Lindong itu membuat seorang Lilang Tian benar-benar panik. Karena selama hidupnya pemuda sombong itu tidak pernah mendapat tekanan seperti ini. Dan sekarang di hadapan Lindong yang dulu dia remehkan, kali ini pun tertekan. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Lilang Tian pun berkata di dalam hati, "Lindong sialan itu, dia benar-benar membuatku terpojok. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku pasti akan membunuhmu." Setelah berbicara seperti itu, Lilang Tian yang akan terkena tombak tulang buaya pun dengan cepat berteriak, "Master Samsudin, keluarlah, tolong bantu aku." Sebuah pusaran udara kali ini muncul di depan dada Lilang Tian dan mengeluarkan suara, "Oh, tenan, ojo wedi-wedi. Enek aku sing tenang, ora usah wedi-wedi tenan." Dan akhirnya, sebuah tangan iblis merah pun keluar dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung menghentikan pergerakan tombak tulang buaya. Tombak milik Lindong itu benar-benar tidak bisa menembus tangan iblis. Dan dengan cepat,
Tombak tulang buaya kali ini dilempar kembali ke arah Lindong. Untung saja Lindong bisa menghindar. Jika tidak, dia pasti akan terkena tombaknya sendiri. Lindong pun terus memperhatikan Lilantian dan dia berkata dalam hati, akhirnya dia keluar juga. Dan benar saja, kali ini muncul sosok bayangan hitam di depan Lilantian yang melindungi dirinya. Batu puncak penjara besar juga disingkirkan oleh sosok itu. Lindong yang melihat sosok itu pun berkata di dalam hati, seperti yang kuharapkan, dia memang memiliki bajingan yang tidak terlihat yang selalu melindungi dirinya. Sampai aku harus menggunakan taktik untuk memancingnya keluar. Lilantian pun pada saat ini terlihat sangat kesakitan. Sambil memegangi tangannya dia berkata pada Master Samsudin, si bangsat Lindong itu benar-benar sudah merendahkanku jadi seperti ini. Master Samsu, bunuh dia. Lilantian yang sudah mengeluarkan darah dari mulutnya dia menatap penuh emosi pada Lindong dan mengatakan dalam hati, Lindong, kau dulu hanyalah seekor semut, dan aku benar-benar salah menilaimu. Aku seharusnya dulu membunuhmu saat berada di makam kuno itu. Sial, sial, hari ini aku harus menyingkirkanmu, apapun yang terjadi. Namun Master Samsudin kali ini malah berkata, tidak, sekarang kau tidak bisa melawan dia lagi. Lilantian pun kaget dengan ucapan dari Master Samsudin, dan dia berteriak, apa Master Samsu? Dengan cepat Master Samsudin menyambar tubuh Lilantian dan membawanya terbang menjauh dari Lindong. Dalam terbangnya itu Master Samsu mengatakan, ada kehidupan yang lebih kuat dariku di dalam tubuh bocah itu. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tetap tidak akan bisa membunuhnya. Lebih baik kita sekarang kabur saja. Lindong yang melihat Master Samsu membawa kabur Lilantian, dia pun berteriak, hei, mau kabur ya? Tidak semudah itu Samsudin. Dengan cepat Lindong pun memanggil jari pemenjara surgawi, dan seketika jari itu pun meluncur untuk menimpa Master Samsudin dan juga Lilantian. Hal ini membuat Lilantian panik ketika dirinya melihat jari pemenjara dan sontak berteriak, awas Master Samsu. Dan pada akhirnya Master Samsudin melakukan manuver menikung di udara sehingga dirinya bisa menghindar dari serangan jari pemenjara surgawi milik Lindong. Di saat yang sama, Lindong menyaksikan Master Samsudin bermanuver dan dia sangat terkejut kemudian berkata, roh Yuan itu sangat kuat dan cepat. Dia bisa menghindari jariku dalam sekejap saja. Dimana pada saat ini, jari milik Lindong itu hanya menekan tanah kosong. Sementara Master Samsudin terbang bebas sambil membawa Lilantian. Master Samsudin pun melihat ke arah Lindong dan dia berkata, bocah nakal, kau lebih kuat dari yang kuharapkan, tapi kau tidak akan bisa menahanku di tempat ini. Bahkan jika eksistensi yang ada di dalam dirimu itu keluar, dia juga tidak akan bisa menangkapku. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi, dan itu akan menjadi hari kematianmu. Lilantian yang kabur bersama dengan Master Samsu pun melirik ke arah Lindong dan dia berkata di dalam hati, Lindong, suatu hari nanti aku Lilantian pasti akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Master Samsudin dan juga Lilantian semakin jauh di udara. Namun si setan burik itu masih saja berteriak, Lindong, hargai waktumu yang tersisa. Hahaha. Lindong pun membalas teriakan Master Samsu itu. Lain kali, jika kita bertemu lagi, jangan pernah kalian berpikir bisa kabur dariku. Tubuh Xiaodio kali ini muncul dan dia mengatakan, benar, apa yang bisa dia sombongkan? Roh Yuan itu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa menahannya untuk kabur. Jika aku benar-benar mencoba, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Lindong yang mendengar ucapan Xiaodio itu kemudian menimpali. Serius? Lalu kenapa kau tidak menyerangnya saat itu juga? Dengan santai Xiaodio pun mengatakan, kenapa aku harus repot-repot mengotori tanganku pada sampah macam dia? Aku bisa berbuat lebih banyak dengan energi roh yang kumiliki saat ini daripada harus menghabiskannya untuk menyerang sampah itu. Selain itu, bajingan tua itu sepertinya menyembunyikan banyak trik. Jika aku salah langkah, itu pasti akan merepotkan. Lindong pun kali ini kemudian mengecek Xiaodio. Oh, katanya Pangeran Martin Langit. Masa iya ada bajingan yang bisa membuatmu repot? Xiaodio pun berkata, bukan itu masalahnya. Tapi kau tahu sendiri kan, aku terbatas gara-gara tubuh ini.
Lindong pun menimpali. Iya, aku percaya. Kamu memang nomor 1 di bawah langit ini. Dan kini, Xiaodio mulai melakukan pembahasan yang serius. Kemudian dia berkata, Lindong, kita kembali ke intinya. Senior yang mereka sebutkan juga ada di medan perang kuno ini. Seseorang yang sangat dihormati dan juga ditakuti. Pasti dia adalah karakter yang jahat. Senior yang dimaksud oleh Xiaodio adalah kakak senior dari Li Sheng dan juga kawan-kawannya yang dibunuh oleh Lindong. Sambil terbang menuju kota titik pertemuan, Lindong pun berbicara. Jika dia tahu insiden hari ini, pasti dia tidak akan menyerah untuk mengejarku. Xiaodio pun menjawabnya, itu benar. Bahkan jika kau tidak membunuh adik seperguruannya, hasilnya akan tetap sama. Dia akan mengejarmu. Sambil menuju kota titik pertemuan untuk beristirahat, Lindong berkata, sudahlah, ayo kita istirahat dulu di dalam kota. Hari ini aku panen besar. Lindong pun mulai memasuki kota titik pertemuan setelah mengalami pertarungan tiada henti. Baru saja masuk, dia langsung disambut oleh Moling dengan wajah tersenyum dan mengatakan, Lindong, kau hebat sekali. Bahkan setelah mengalami pertarungan tiada henti, tapi kau masih berhasil mengalahkan Lilang Tian. Namun makhluk apa tadi yang telah menyelamatkan Lilang Tian itu? Lindong pun menjawab, aku juga tidak tahu. Tapi lain kali, jika kita bertemu lagi, bahkan makhluk itu sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Lilang Tian. Sambil melihat Lindong, Pangeran Moling mengatakan, Lindong, meskipun Lilang Tian berasal dari kekaisaran dinasti Yan kita, setelah melihat tindakannya, kami bertiga telah memutuskan untuk berdiri bersamamu. Dan kali ini tiba-tiba banyak orang yang berjalan ke arah Lindong. Namun Lindong masih berbincang-bincang dengan trio Moling sambil menimpali. Sebelumnya kalian telah mendukungku, bahkan ketika situasinya tampak memburuk. Kita ini adalah saudara, sehingga kalian tidak perlu sungkan terhadapku. Trio Moling pun tertawa dan mereka juga menganggap Lindong adalah saudara. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita dari dinasti lain. Kali ini tersenyum manis, kemudian dia mulai bicara pada Lindong. Kau adalah pahlawan muda pada saat ini. Karena kekaisaran cahaya suci telah kau musnahkan, aku memiliki sedikit biaya supaya kau mengizinkanku tinggal di kota ini. Silakan ambil. Lindong pun tidak segera mengambil pil nirwana yang diberikan oleh wanita itu. Dia malah bingung kenapa diberikan pil nirwana sebagai biaya tempat tinggal, padahal dirinya tidak meminta. Setelah berpikir sejenak, kali ini Lindong berteriak pada semuanya, hei kalian semua, tolong dengarkan aku. Tempat ini seharusnya menjadi area umum, tapi kalian diharuskan membayar tempat gara-gara kota ini telah dikuasai oleh para bajingan dari cahaya suci itu. Mereka serakah dan juga sombong. Tidak seharusnya kita harus membayar di tempat umum ini. Karena itu benar-benar konyol. Sekarang mereka semua sudah mati. Tempat ini bebas untuk kalian semua. Jika kalian suka berada di sini, maka tinggallah. Namun jika kalian tidak mau di sini, kalian juga bisa pergi dengan bebas. Dan kalian tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal lagi. Perkataan Lindong itu membuat semua orang menjadi kaget. Namun mereka juga senang, karena pada akhirnya beban mereka yang harus membayar tempat tinggal sudah dihapuskan. Wanita cantik yang tadi akan memberikan pil nirwana, dia pun melihat ke arah Lindong dengan penuh rasa kagum dan berkata dalam hati, Lindong, kau tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi kau juga memiliki karakter yang terhormat. Semua orang kini bersorak riang gembira, seolah mereka telah menemukan idola baru, yaitu Lindong. Ingat ya, Lindong, bukan Rehan. Di hadapan mereka semua, Lindong berkata, kalian semua pada saat ini sudah bebas. Pangeran Moling pun tersenyum bangga pada Lindong, dan dia mengatakan, Lindong benar-benar sosok yang luar biasa. Dia sangat bertanggung jawab, padahal dia bisa dengan mudah mendapatkan pil nirwana secara gratis. Moling benar-benar kagum dan menganggap bahwa Lindong itu adalah pemuda yang berhati mulia. Namun di sisi lain Duyun tampak menyesal dengan keputusan dari Lindong itu. Padahal mereka bisa mendapatkan pil nirwana kembali setelah mereka membayarkan pil itu pada Li Sheng dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja Xiaodio muncul di samping Lindong dan dia mengedipkan mata kemudian berkata, hei bocah, kau benar-benar tahu bagaimana cara menutupi kebusukanmu dengan menjadi sosok yang bijak. Jika kau memang ingin berbuat baik, kenapa kau tidak memberitahu mereka saja
bahwa kau itu telah memiliki semua pil nirwana mereka yang sebelumnya dibayarkan pada dinasti Cahaya Suci. Sambil tersenyum dan menutupi mulutnya, Lindong berkata lirih pada Xiao Diao, "Shh, diamlah. Ini adalah rahasia kita berdua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal apalagi yang akan ditemui Lindong setelah dirinya melenyapkan anggota dari dinasti Cahaya Suci dan berhasil membuat Lilang Tian kabur dari kota pertemuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video dan subscribe, like, comment, share channel ini. Koprol Sob.